Ya, Suster mohon memperkenalkan nama dan asal parokinya. Saya bernama Suster Agnes Rusmiati. Saya berasal dari Paroki Santo Yusuf Bintaran, Yogyakarta, Jawa Tengah. Suster pertama mengenal ini HK Hati Kudus itu dari mana? Ada saudara sepupu saya yang menjadi Suster Hati Kudus, namanya Suster Hermina. Kemudian saya tertarik untuk masuk Biara Hati Kudus, tapi sebenarnya saya dulunya tertarik pada CB. Karena saya punya saudara di Susteran Hati Kudus, maka saya masuk ke Hati Kudus. Waktu itu pusatnya ada di Palembang. Saya di Yogyakarta, saya kirim surat ke Palembang. 1 bulan setelah saya kirim surat, susternya datang ke rumah. Jadi suster, pengalaman masuk HK itu merupakan perjalanan pertama keluar Jawa. Iya. Gimana kesannya? Ya senang. 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 Bahagia. Ke Sumatera ya. Iya. Dari orang tua bagaimana nih? Orang tua saya mengizinkan dengan ikhlas hati. Dan saya baru kirim surat 1 bulan dan susternya sudah datang. Loh, sore-sore itu jam 5 sore saya kan baru nyapu di rumah di depan itu. Rumahku di Bintaran Tengah 19 Yogyakarta. Loh, sore-sore ada 3 suster datang. Terus saya, mari suster silakan masuk, silakan duduk. Mereka silakan duduk. Saya terus ke belakang toh, bapak dan ibu sedang minum teh sore-sore gitu. Terus saya mengatakan begini, Pak, Bu, ada tamu. Siapa? 3 suster. Suster, iya. Terus bapak dan ibu ke kamar tamu, saya cari snack ke toko, ke warung. Sudah itu saya menjerangkan air, buat air teh, lalu saya hidangkan toh. Lalu suster yang 3 suster itu, yang satu bernama Suster Huberdina, Suster Vincentia, Suster Hermina. Yang Hermina, yang Suster Hermina itu yang saudara sepupu saya. Lalu suster mengatakan nanti tanggal 27 Juli waktu itu saya ingat, tahun 1959. Nanti tanggal 27 Juli kita berangkat ke Lampung. Ya suster, saya bilang itu. Terus saya ke belakang, bapak dan ibu kan bicara dengan suster-suster itu. Lalu kemudian mereka pulang. Lalu saya bertanya pada bapak ibu, bapak dan ibu, tapi bahasa Jawa ya, bapak kalian ibu kan marengaken dalem dados suster toh? Iyo, bapak dan ibu maringi restu. Saya senang sekali tuh. Nggih, sembah tuwun Bu, Bapak. Dan terus saya ke belakang, ke dapur ya, waktu itu kan masak sore. Lalu saya masak untuk makan malam. Sudah itu tamunya udah pulang. Lalu syarat-syaratnya itu macam-macam, semua harus diurus. Bapak itu mengajarnya jauh dari rumah sampai ke sekolah itu, kalau berangkat jam 6 pagi sudah berangkat. Lalu nanti jam 2, jam 3 itu bapak baru pulang. Jangan duduk ya suster ya. Ya. Karena leher saya memang sakit. Ya. Sakit ya. Kalau tegak jadi sakit, suster? Enggak juga. Oh, enggak, ya. Tapi dipaksa supaya bisa tegak. Oke, monggo lanjut. Lalu bapak itu kalau sudah pulang dari sekolah, biasanya beliau itu istirahat sebentar, lalu mandi. Setelah mandi, pergi lagi ke PKPN, Pusat Koperasi Pegawai Negeri, karena bapak kan PNS. Di sana bapak itu sebagai bendahara koperasi, jadi tiap hari harus hadir. Karena di dalam toko koperasi itu macam-macam yang dijual dan bapak kan harus menerima uang itu. Begitu tuh tiap sore. Kalau di rumah ada sembayangan,
ya Bapak izin tidak ke PKPN. Dan saya ini anak nomor 2, kami semua berenam, 3 putra, 3 putri. Dan sekarang ini 3 berada di Yogyakarta, 3 ada di Lampung. Adik saya 2 ada di Gang Ratu, Tanjung Karang gitu. Jadi kalau saya libur ya ke sana, ke tempat adik itu dekat, tidak ke Jawa. Mbak Yu saya mengatakan begini, Dek, kamu kan sudah sepuh, nggak usah pulang ke Jogja. Tidak berarti saya tidak mau ditengok, tetapi panjenengan kan sudah sepuh, nanti kalau di jalan ada apa-apa siapa yang nolong? Oh iya, saya bilang itu. Jadi saya kalau pulang ya ke tempat adik di Gang Ratu, itu dekat sini. Begitu itu saya jalani sudah ya beberapa tahun. Saya di biara sudah merayakan pesta 60 tahun hidup membiara pada bulan Mei yang lalu. Teman saya masuk itu tadinya ber7, waktu postulan ber7, waktu jadi novis tinggal 5 sampai kaul kekal. Saya berkaul kekal tanggal 21 Desember 1971. Tapi teman-teman saya sudah duluan. Mengapa saya terakhir? Karena saya waktu itu ragu-ragu, bingung ya. Saya tuh mikir, ya bapak sudah sepuh, sudah pensiun, ibu sudah sepuh, adik masih ada yang sekolah. Waktu itu di SMP 2 orang, kelas 3 dan kelas 2. Pikir saya gimana ya mereka nanti, bapak sudah sepuh. Tapi terus saya bilang gini, kok saya khawatir, Gusti itu maha welas ya. Allah itu maha belas kasih, pasti nanti ada jalan keluarnya, saya bilang gitu. Terus bapak itu menduda sampai 12 tahun.